Yo, balik lagi sama gue Channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga HBAR ya teman-teman, habar. Jadi semalam udah saya update untuk Bitcoin dan juga Polkadot. Dan ya hari ini nih, pagi ini Bitcoin udah new ATH lagi ya, mantap banget. Kita lihat di sini overall hijau semua, volumenya juga naik, ya harganya juga naik, ya Bitcoin udah hit 116 ribuan something, udah hampir 117 ribu. Ethereumnya juga tadi udah hit 3000 dolar, Solana 165 dolaran, XRP tadi udah hampir 2,6 dolar, Doge udah hampir 0,2 dolar ya, dan lain sebagainya nih teman-teman. Kemudian kalau kita lihat juga Fear and Greed udah masuk grid ya, jadi sama seperti update yang semalam saya update, kalau memang Bitcoinnya ini di hari Jumat masih run up lagi gitu ya, new ATH lagi, kita akan melihat untuk Fear and Greed udah memasuki area grid, dan ini udah di atas 60 ya, udah 67, itu udah grid teman-teman. Dan ya ini salah satu dampak ya, karena Big Beautiful yang sudah ditandatangani Trump, akhirnya ada fresh money masuk ke market. Dan ya kita lihat ini market hijau royo nih ya, 5% sampai belasan persen untuk altcoin mengalami kenaikan. Ya memang belum bagaimana signifikan, tapi udah lumayan enak lah untuk dilihat, khususnya altcoin teman-teman. Ya terlebih kita lihat XRP dan Ethereumnya ini naik lumayan, yang mengalami kenaikan yang lumayan ketimbang Bitcoinnya ya. That's why kita lihat juga Bitcoin dominance yang mengalami penurunan lagi, and then altcoin lebih dikasih napas kali ini ya. Semoga tren positif ini masih sama, harapannya at least 1-2 minggu ke depan kita masih mendapatkan tren yang positif seperti ini. Mungkin kalau ada pun koreksi atau retracement kecil-kecil ya, untuk dia lanjut naik lagi itu teman-teman ya. Dan ya untuk minggu depan di sini masih ada CPI, PPI ya, tanggal 15, 16 Juli, 17 Juli ada beberapa news event penting juga, dan start dari jam setengah 8 malam ya. Jadi bisa di prepare untuk minggu depannya. Besok udah weekend teman-teman, besok masih akan saya update untuk Bitcoin dan altcoin, dan hari Minggu nanti khusus hari Minggu seperti biasa akan diupdate untuk altcoin, sama kurang lebih seperti ini nih. Ya ada 3 altcoin yang akan dibahas ya. Kalian bisa komen juga teman-teman, mungkin request altcoin apa yang ingin saya bahas. Nah ini adalah outlook yang udah lama saya sampaikan ya untuk teman-teman semua. Kalau masih ingat, ini pas di Q2 ya, kuartal 2 ini udah saya bahas teman-teman. Kuartal 1 kuartal 1 akhir, kuartal 2 ini udah sering saya bahas beberapa next target seperti 113, 115 ribu untuk NIOT, kemudian di 117.800 sampai 120 ribu ya, ini udah saya bahas. Dan ya untuk beberapa target udah ke achieve ya, ini previous high, kemudian new ATH di 115 juga udah ditembus, maka nextnya di 117.800 sampai 120 ribu. Ini menjadi next area target untuk new ATH. Kalau ini bablas lagi, nextnya lagi, kalau misalkan dia masih lanjut kuat lagi gitu ya rally-nya, maka next di 135 sampai 150 ribu dolar teman-teman untuk tahun ini. Jadi let's see ini menjadi target kedua, apakah dia achieve atau enggak ya, kita lihat ya 1-2 minggu ke depan. Semoga dia masih kuat ya, achieve lah, ini udah dikit lagi teman-teman ya. Baru mungkin dari area sini who knows adanya koreksi dikit dan sebagainya, before dia nanti ngejar lagi di 135 sampai 150 ribu dolar teman-teman ya. Dan momentumnya so far masih strong banget ya. Kita lihat juga di sini closing candle juga bullish banget ya. Ini malah lebih strong ketimbang closing candle hari kemarin untuk si Bitcoinnya. Kemudian juga ada info ya, salah satu dari anggota The Fed ya, yaitu ada speak dan meyakini untuk akhir bulan ini The Fed ada kemungkinan untuk melakukan cut rate ya. Let's see teman-teman ya, apakah nanti benar atau tidak ya, let's see. Tapi ya dari pembahasan terakhir dari Jerome Powell yang masih belum adanya tanda-tanda untuk cut rate sesegera mungkin. Tapi ini ada narasi positif ya, kita enjoy the moment dulu aja, semoga benar-benar terjadi teman-teman ya. Jadi untuk secara daily sebenarnya nggak ada yang terlalu dipermasalahkan ya. Dan ini RSI-nya pun sudah memasuki teritorial extreme overbought teman-teman. Cuman ya belum bagaimana signifikan ya, masuknya belum sampai yang ada muncul bar ataupun hijau seperti ini. Istilahnya untuk secara RSI pun belum mentok nih tuh ya. Ini kalau kita lihat tuh belum mentok kayak gini guys. Tuh RSI-nya belum mentok ya.
Jadi masih adanya space, masih adanya ruang cukup lebar ya untuk Bitcoin setidaknya dia masih bisa run up lagi deh, ngetes next area target teman-teman ya untuk si Bitcoin ya. Jadi ini bisa menjadi area pantauan sebenarnya untuk Bitcoin, untuk yang nanyain ya next area target di berapa dan sebagainya. Overall juga momentumnya masih strong, nggak ada masalah sama sekali ya. Tinggal kita enjoy the moment dan ikutin aja dulu ya untuk move-nya. Ataupun kita bisa bilang dengan movement yang sekarang ya udah kita follow up aja ya. Jadi nggak usah terlalu memaksakan oh ini bakal dam dan sebagainya, orang dia closing masih hijau bullish kayak gini gitu ya, belum adanya tanda-tanda rejection strong ya. Terakhir kali juga cuma retest aja creating base ya, bagus banget momentumnya overall ya untuk si Bitcoin secara daily. Minimal untuk hourly 4 jam ini lebih detail lagi ya, dimana sebelumnya kita lihat udah break dari previous ATH-nya walaupun cuma tail candle, kemudian dia adanya sedikit ya koreksi sedikit, creating base sedikit, ini testing ya di previous resistance strongnya di sekitar 110-400an dolar tuh ya, tipis aja di sini kemudian boom ya meletus lagi tuh teman-teman ya. Jadi sama seperti pembahasan saya kemarin, kalaupun momentumnya sangat-sangat strong, maybe dia cuma tipis aja di sini before dia up lagi ngejar new ATH, dan ya hari ini kita mendapatkan Bitcoin new ATH lagi teman-teman ya untuk saat ini ya. Jadi untuk time frame 4 jamnya pun closingnya juga masih bullish ya, belum ada tanda-tandanya pelemahan dan lain sebagainya. Kalaupun nanti dia besok kan udah weekend ya, mungkin expect di weekend pergerakannya kurang lebih kayak gini, dia bermain di satu range gitu ya, let's say seperti ini ya. Nanti mungkin dia sideways seperti ini ya, sampai di hari Senin nanti mungkin kita mendapatkan movement yang lebih signifikan lagi. Tapi expect weekend dia bergerak di dalam sebuah range sideways ya, maybe di 114 116 ya, kurang lebih 2000 dolar dia sideways teman-teman ya. Itu masih peluangnya cukup besar ya, kurang lebih kayak gini seperti ini gitu ya, range tipis lah teman-teman. Tapi ya untuk secara hourly sebenarnya nggak ada yang terlalu dipermasalahkan. Palingan kita lihat di 1 jamnya. Nah ini untuk 1 jamnya ya, kita bisa lihat pertama adalah area ini dulu. Bentar ya guys, walaupun ini belum kuat-kuat amat ya, kan baru satu kali testing teman-teman ya di 115.300. kemudian nextnya lagi di sini kita lihat hourly 1 jam ya tuh, 113 sampai 113.400an dolar. Ini bisa menjadi dua area pantauan terdekat untuk yang nanyain Bitcoin ya. Dan juga bisa kita lihat EMA 21 ya. Jadi di sini kita lihat nih time frame itu jam EMA 21-nya di retest kemudian dia up ya. Jadi let's say di sini pun dia mulai adanya slowing down ya karena akan memasuki weekend. Di sini disusul EMA 21, maybe dia cuma sekedar retest di sini aja nih. Tuh, memasuki weekend. Ya kalau memang dia nggak run up lagi nih, ini kan masih Jumat teman-teman. Ya jadi palingan itu dulu sih sebenarnya. Momentumnya masih strong, masih bisa untuk dia going up, masih possible ya. Karena kita lihat movementnya masih kuat seperti ini. Oke. Kemudian untuk HBAR, Habar, nah ya ini adalah salah satu altcoin yang menjadi favorit juga ya untuk narasi US. Dan sebenarnya untuk dia ke ATH sebelumnya ini udah nggak jauh lagi ya, waktu di Januari 2025 nih udah nggak begitu jauh lagi, tapi akhirnya kena seret arus juga ya. Dan so far cukup oke, dia ketahan di 0,1289 dolar, yang mana ini sebelumnya menjadi area demand ya, nih fresh demand di testing pada April, mantul, kemudian balik lagi. Dan sekilas di sini peluang double bottom teman-teman ya. So kalau kita berbicara double bottom, maka neckline-nya itu ada di range area ini 0,216 sampai 0,2279 dolar ya untuk yang nanyain HBAR ya. So far progresnya ini cukup oke ya. Ini ada area neckline dari double bottomnya, baru nextnya lagi di sini 0,25 sampai 0,27 dolar SNR strong sebelumnya ya. Ini bisa menjadi area pantauan untuk HBAR ya. Jadi let's say HBAR malah di weekend ini masih lanjut run up pun ya, kita bisa expect setidaknya dia akan retest di area neckline. Plus kalau saya extend ke samping, ini SNR juga pada movement sebelumnya ya untuk HBAR atau Habar. Terdekat dulu aja kita pantau teman-teman ya. Kemudian yang menariknya adalah di sini ada previous high-nya dia juga ya. Ini udah mampu di break. Kemudian ini juga
adanya trend resistance sudah mampu di break ya. So tinggal kita lihat apakah dia run up dulu seperti ini baru adanya retracement atau koreksi before dia going up lagi, atau memang kita dari area sini aja nggak lama dia malah dapat koreksi dulu teman-teman before dia retest ke area ataupun trend line resisten ini sekaligus neckline dari si double bottomnya ya. Maka kalau itu yang terjadi, kita bisa gunakan ya dari internal swingnya, walaupun kita belum mendapatkan ini topnya dia ya. Kita bisa ambil 0,3 sih, karena movementnya lagi strong seperti ini ya. Ini di sekitar 0,171 sampai 0,172 dolar ya, di range ini terdekat. Kenapa saya ambil 0,3? Karena ya movementnya masih strong seperti ini. Ini pun belum tentu dapat, belum tentu keambil dengan posisi saat ini teman-teman. Ya belum tentu. Ya bisa aja dia masih lanjut naik lagi, nanti ya Fibonya akan berubah lagi karena ini kan kita belum confirm dapetin topnya di mana gitu kan. Ini masih jalan nih candlenya secara daily. Minimal untuk 4 jam, ya 4 jamnya pun kurang lebih pas ya. Retest 0,3 yang tadi saya tandain, dan so far candlenya masih strong kayak gini teman-teman. Jadi masih possible untuk dia naik lagi, ini masih possible. Ya maybe di sini juga ada tahanan nih, tuh. 0,209 dolar. Nah, mungkin udah deket-deket area ini baru adanya pullback atau retracement, nanti baru bisa diupdate. Tapi kalau misalkan sekarang saya bikin video, ini dulu yang bisa menjadi pantauan. Bisa ditambah di situ ada MA21 juga, teman-teman. Terdekatnya, ya. Jadi untuk hedge bar itu, dan peluangnya masih besar ya untuk hedge bar setidaknya. Karena kan dia masuk salah satu narasi US juga ya. Dia balik ke previous high pada Januari 2025, ini besar teman-teman. Balik ke 0,4 dolar itu masih besar peluangnya untuk edge bar ya. Untuk ngomongin ATH sebenarnya masih jauh ya kalau dari area sekarang ya. Jadi mungkin tadi saya mention beberapa area terdekat dulu aja. Semoga 1-2 minggu ke depan kita bisa achieve area tersebut, dan baru nanti kita akan update kembali ya. Cuman edge bar salah satu koin yang bagus dan momentumnya strong juga ya, ketimbang altcoin lain kan masih banyak juga yang masih tiarap di bawah gitu walaupun udah naik 10-20%. Nanti kita akan bahas lagi dan update lagi untuk outlooknya. Paling itu yang bisa saya update untuk edge bar, Bitcoin ya, dan beberapa video lainnya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Sampai teman-teman.